Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita bisa hadir kembali untuk melanjutkan kegiatan kajian pagi ya. Kultum lah, saya nyebutnya kultum. Kuliah 27 menit, agak maksain sedikit. Alhamdulillah Allah beri kesempatan pada kami untuk bisa hadir di satu masjid universitas ya, Institut Pertanian Bogor ya, bersama anak-anak komunitas Pendidik Musa ya, dan teman-teman lagi yang pada itikaf. Kita lanjutkan masih di surat As-Saffat. Surat As-Saffat. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membongkar legenda-legenda palsu dari kaum Quraisy pada saat itu. Apa legenda-legendanya? Legenda-legenda tentang bahwa Quraisy itu selain menyembah Allah juga dia menyembah atau menjadikan sembahan malaikat, dan mereka beranggapan bahwa malaikat ini ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala atau menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Kemarin kita salah satu legenda yang kita sudah sampaikan adalah bahwa apakah Allah layak diberi anak wanita sementara anak laki-laki dipegang oleh Quraisy. Jadi pada saat itu ada tradisi-tradisi diantaranya adalah bahwa anak wanita itu jenis kelamin yang rendah ya, sehingga tidak layak untuk, sebagian malah tidak layak untuk hidup, ada yang dibunuh dan sebagainya. Nah, mereka hanya menerima anak laki-laki. Kalaupun mereka menerima, dia ada konsekuensinya menanggung malu seumur hidup, hitam mukanya. Itu legenda-legenda mereka. Kita lanjut lagi di ayat yang ke-158 surat As-Saffat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdarun. Dan mereka menjadikan antara Allah dan jin wanita nasab, ada hubungan nasab, dan sesungguhnya mereka mengetahui bahwa jin wanita itu atau jin secara keseluruhan mengetahui bahwa mereka akan diseret ke neraka. Nah, ini legenda. Legendanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai istri seorang jin wanita. Ini legenda yang merusak ya. Kenapa? Karena dia akan menimbulkan hal-hal yang membuat masyarakat berbeda tatanan. Coba nggak kebayang oleh kita bagaimana yang menguasai alam semesta ini punya wanita, punya perempuan, punya istri. Ya. Jadi legendanya itu Allah nikah sama jin perempuan. Ini legenda-legenda palsu. Nah, pertanyaannya apa yang dihasilkan dari pernikahan ini? Ya.
pernikahan antara Allah dengan jin wanita. Ini legenda ya, jangan dipotong nih videonya nih. Ini videonya dipotong lagi. Allah nikah dengan jin gitu kan. Jadi potong ya. Jadi mereka ini beranggapan bahwa ada hubungan nasab, ada hubungan perkawinan antara Allah dengan jin. Waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Ada nasab. Mungkin ada mertua, mungkin ada besan. Ya. Ada anak yang dihasilkan. Anak yang dihasilkan siapa anak yang dihasilkan? Itu adalah malaikat. Rancu kan ini pikirannya. Anak yang dihasilkan adalah malaikat dan malaikat ini berjenis kelamin perempuan. Ya. Coba kalau kita bayangkan ya, berarti anak laki-lakinya nggak punya tuh gitu kan. Ini apa namanya, legenda-legenda, mitos-mitos yang saya nyebut di sini ya, ngarang nggak ada ini. Anda mengarang, artinya mengarang cuma pakai firasat-firasat yang nggak benar, zon saja, zon, menyangka-nyangka saja. Makanya beberapa kebudayaan lah ya, kalau kita sebut kebudayaan ya, ada yang begitu tuh. Jadi Tuhan ini punya pasangan yang ini gitu ya, anak-anaknya ini, nanti bisa nitis ke manusia lagi. Jadi hal-hal kayak gini nggak benar ya. Nah, legenda ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di ayat-ayat yang membantah legenda tentang hubungan antara Allah dengan jin wanita. Walaqad alimtil jinnatu innahum lamuhdharun. Sesungguhnya jin itu mengetahui bahwa mereka akan diseret, dihadirkan di neraka. Jadi kita tahu ya bahwa jin dan manusia akan dihadirkan ke neraka. Nah, jin ini tahu bahwa mereka akan masuk ke neraka. Gak mungkin dong kalau Allah punya besan atau punya hubungan gitu ya dengan jin, memasukkannya ke neraka. Nggak mungkin, nggak masuk akal gitu. Nah, keyakinan tentang akidah bahwa Allah punya hubungan dengan salah satu makhluk yang namanya jin, itu keyakinan syirik, keyakinan menyekutukan, dan itu dihancurkan oleh Islam. Ya. Dari mana datangnya ini? Pak Kardiman dari Jambi ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap semangat ya di akhir-akhir Ramadan ya Pak Kardiman. Saya ngelihat juga tuh itunya, apa namanya, profil Desa Sukadamai. Ada Pak Kardiman di situ nih. Saya lihat di YouTube. Mudah-mudahan segera stabil ya semuanya ya, masuk apa itu harga sawit dan sebagainya, sehingga menjadi lebih berkah. Kita lanjutkan lagi ya, bahwa jin wanita ini ya mengetahui bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Muhdharun, dihadirkan atau diseret ke neraka. Ya. Kenapa? Karena memang manusia dan jin ini kan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, bahwa jin dan manusia tidak diciptakan kecuali hanya untuk menyembahku, ya, menyembah Allah. Kalau yang nggak mau masuk ke neraka kan gitu. Ya. Anda tidak mau menyembah Allah, ya silakan situ. Ada bagian itu. Ada Malik di situ, malaikat Malik ya. Kalau Anda mau ya masuk surga, ada malaikat Ridwan sana. Cuma dua aja pilihannya dalam hidup ini. Ya, kembali lagi bahwa ada jin wanita yang katanya menikah atau kawin dengan Allah, lalu punya anak namanya malaikat. Malaikat itu berjenis kelamin perempuan. Ya. Nah, ayat-ayat sebelumnya disampaikan. Apa yang disampaikan? Emangnya Allah punya
memang kenapa harus perempuan gitu? Bagi kamu laki-laki, bagi Allah lah perempuan gitu. Ditanya lagi tentang malaikat. Emang kamu tahu waktu aku menciptakan malaikat, apakah dia perempuan? Kata Allah. Mana kitab kamu? Mana kita harus sampaikan. Mana kitab kamu buktinya? Mana buktinya? Anda itu ngarang, mengarang bebas Anda itu ya. Kembali lagi ke ayat ini, bahwa ayat ini menyatakan jin aja mengetahui bakal diseret ke neraka. Jin itu bakal diseret ke neraka. Pak, kebayang nggak Pak gimana neraka itu? Ya neraka itu bahan bakarnya mereka. Ada jin, ada manusia, ada batu. Bahkan kemarin kita sampaikan ada zakum ya, zakum satu pohon yang tumbuh dari dasar neraka. Ya, kepalanya aja seperti kepala setan. Ru'usus sayatin seperti kepala setan. Kok pohon nggak ini sih Pak, nggak kebakar? Ya bahan bakarnya sama, bahannya sama, api juga. Berarti pohon itu mungkin bentuknya aja pohon, tapi ininya api. Ya. Ada pohon zakum yang ketika dimakan tidak bikin kenyang, tidak malah menghancurkan. Nah ada juga air panas ya, yang diberikan gitu. Setelah itu dia balik lagi ke kesiksaan. Makanya pernah ada satu hadis Nabi begini. Ini kita bayangkan ngerinya neraka ya. Kita sudah sampaikan waktu itu. Nabi SAW bersabda, ketika batu dijatuhkan dari awal tepi neraka itu baru berhenti 70 tahun. 70 tahun baru berhenti itu sampai dasar. Nggak kebayang oleh kita ya, kalau kita naruh nih dari batu nih ya, dari atas sumur turun ke bawah, ya paling-paling sedetik, 2 detik, 3 detik. Tapi kalau 70 tahun, tidak terbayang betapa dalamnya. Kalau batu ditaruh 70 tahun, udah sampai kita kayak kakek, baru kita dengar plung gitu kan. Kita yang udah jadi kakek kebayang. Marwan udah jadi kakek, udah dari murid. Dari anak, dari murid saya udah banyak cucu. Jadi begitulah kondisinya, jin itu mengetahui bahwa mereka akan dimasukkan ke neraka gitu. Ya. Sekarang bertanya, jin yang mana yang mengetahui itu? Jin yang seperti apa? Makanya tidak layak kalau Allah itu disandingkan dengan jin. Makanya nggak ada itu pertarungan antara kerajaan Allah dengan kerajaan setan, nggak ada. Sekali lagi ya, pertarungan antara kerajaan Allah dengan kerajaan setan itu tidak ada. Kenapa? Nggak apple to apple, nggak bisa dibandingkan, yang satu kholik, yang satu makhluk, nggak bisa, lewat semua. Kan ada sebagian pemikiran orang yang mengatakan, wah ini pertarungan antara tentaranya Allah dengan tentaranya setan, Allah dengan setan gitu. Setan itu Allah yang buat. Dan setan itu bagian dari jin ya. Allah yang buat, nggak mungkin dia apple to apple gitu. 1 banding 1 berhadapan gitu, nggak ada. Tetap di bawah, namanya juga ciptaan gimana. Makanya kata setan tuh waktu diusir dari surga, wa bi izzatika, demi izah engkau ya Allah, aku akan menggeserkan seluruh anak Adam, menggelincirkan seluruh anak Adam sampai ke neraka. Jadi dia punya tekad untuk menghancurkan anak Adam masuk ke neraka. Ya. Kata-kata itu izzatika, demi izah engkau, dengan izah engkau, dengan kemuliaan engkau. Jadi setan itu di bawah. Ya, innaka lakum aduwwum mubin. Dia musuh yang nyata bagi kita. Kita berusaha untuk menutup celah-celah panah setan kepada kita ya. Dengan berbagai cara ya, salah satunya kita itikaf, kita puasa, kita kita mungkin tilawah, bersedekah, itu menutup celah-celah setan masuk ke kita ya. Saya gambarkan sendiri, ada
ada pakar di mana nih? Saya masih ingat ini. Kalau harga barang komoditas misalnya, komoditas kelapa sawit misalnya, kebetulan harganya berapa? Mungkin 2.000 lah misalnya, atau 1.500, 2.000 per kilo. Kalau 1 kilo dia infakkan 2,5% contohnya ya, 2,5% dari 1.000 misalnya ya, harga 1.000, kalau 3.000 dikali aja, harga 1.000. Berarti dia cuma memberikan Rp25 untuk zakat misalnya, contoh, atau kita nyebut saja infak. Dari 1.000 Rp25. Kalau harga sekilonya 1.000 misalnya. Tapi kalau di tonasenya kan lumayan ya, 25.000 1 ton berarti kan, kurang lebih 25.000 satu ton. Kita infak tuh. Kalau kita 10 ton ya 250.000. Ya, sekali panen 10 ton 250.000 langsung kita keluarkan. Enak gak tuh? Enak. Nyesek gak tuh? Mungkin yang belum biasa nyesek, yang belum terbiasa, latihannya mungkin 1% dulu, 0,5% dulu, nggak apa-apa latihan sampai nanti ada ukuran ya. Kalau ukuran kelapa sawit itu ada yang menyatakan bahwa dia 2,5% disetarakan dengan zakat perdagangan ya, disetarakan dengan zakat perdagangan. Ada berbagai ini sih, ada berbagai pendapat. Tapi dengan cara kita keluarkan itu kan menghilangkan rasa kikir kita. Dan itu menutup allazi yuwaswisu fi sudurinnas, menutup panah-panah setan yang mewas-waskan di hati manusia. Apa was-was? Takut miskin. Kamu kalau ngeluarin uang segitu kamu miskin kamu. Coba itu pakai matematika. Kalau udah keluar nggak mungkin balik lagi. Gitu ya. Kalau sudah keluar uang itu nggak mungkin balik lagi. Hitung aja pakai matematika. Anda kan sekolah, gitu. Anda sekolah nih, ya kan? Hitung dari matematika. Kalau 1.000.000 dikurangi 250, sisanya berapa? Dikurangi 25, sisanya berapa? Pasti 975.000. Jadi uang Anda berkurang. Ini nggak usah sedekah. Anda semakin rugi. Nanti Anda miskin. Kalau Anda miskin, anak-anak Anda sengsara nanti. Ya, gitu. Ada cara-cara rayuan yang ada di kepala kita yang itu dari setan dicampur dengan nafsu, di mix tuh ya. Nanti kamu susah tuh, masa anak kamu waktu main kemana sama teman-temannya sendalnya belel, apa sih belel tuh ya, belel, bajunya juga jelek, anak-anak pada main pakai mobil remote, anak kamu cuma dorong-dorong aja pakai sendal, pakai yang dibuat sendiri. Gengsi lah, kamu ini kan berpendidikan, kemudian kamu juga punya harta, punya apa. Ini dibeliin macam-macam. Padahal kata Nabi, harta kita yang kita miliki itu cuma 3 saja. Ya. Yang pertama dimakan dan habis. Ya. Yang kedua dipakai habis juga. Ya. Yang kedua itu yang kedua diwariskan. Misalnya ketika meninggal diwariskan, dipakai orang kan berarti kan. Yang pertama dipakai, yang kedua diwariskan. Nah, harta kita sebenarnya apa? Diinfakkan yang ketiga. Karena itulah yang menjadi harta milik kita sebenarnya, dunia dan akhirat. Jadi ketika kita memberi kepada orang, ya ini mewujudkan harta kita di dunia dan akhirat. Dan ketika kita memberi pasti akan diberi lagi. Masalahnya masih apa? Urusan Allah. Jangan pusing kita. Ya. In asantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat ihsan, berbuat baik, itu balik lagi kamu. Nggak ada hitung-hitungannya dalam manajemen. Nggak ada. Hitung-hitungan manajemen kan kajiannya kalau keluar harus ada yang masuk dong, gitu. Kita ngeluarkan sekian, berapa persen yang bisa masuk? Harus balik modal gitu. Nah kalau hitung-hitungan infak, zakat nggak begitu. Kita keluarkan, kita akan membersihkan diri kita. Masalah nanti setelah itu Allah akan memberikan dengan cara yang lain, urusan Allah. Ya. Mi'atu habbah disebutnya sampai 100 tangkai, 100 bulir. Ya. Kalau kita berinfak di jalan Allah.
Nah, ini menutup celah-celah setan. Nah, kembali lagi ke ayat ya, bahwa ayat ini menyatakan bahwa jin saja tahu bahwa jin akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi nggak mungkin Allah itu punya besan jin, atau Allah punya istri jin, punya mertua jin lagi. Alhamdulillah. Punya mertua jin, bayangkan ini. Anaknya wanita, malaikat. Jadi kita jelaskan tuh. Ya. Allah menyebutkan di ayat 159, Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka sifatkan. Ini dibantah oleh Allah. Maha suci. Allah tuh bersih, nggak mungkin kayak gitu. Tidak mungkin punya hajat dengan makhluknya. Ya. Ini kan karena pemikiran manusia bahwa manusia itu punya hajat, makanya punya pasangan. Tapi Allah bukan. Ya. Tidak seperti itu. Makanya maha suci Allah dibantah oleh Allah. Itu semua dusta, semua bohong, semua karangan manusia saja. Dari karangan itulah dibentuk masyarakat jahiliyah, masyarakat yang rusak. Makanya yang tenar tuh di sana 3 itu ya, dukun, pemimpin agama mereka, kemudian pemimpin militer, satu lagi pemimpin bisnis ya. Dan tatanannya itu dibuat begitu dari akidah yang rusak. Jadi nggak mungkin. Maka subhanallah, Allah Maha Suci dari hal-hal yang demikian. Ayat selanjutnya ayat 160 dari surat As-Saffat. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba Allah yang ikhlas. Dari jin juga ada yang ikhlas, yang tahu bahwa dia beriman, dia mengikuti perintah Allah. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba, kata jin begitu. Mereka berkata, kami mendengar Quran yang ajaib. Inilah yang kita cari, yang menunjukkan kita ke jalan yang sudah suruk ya. Ada tulisannya itu sudah suruk. Jadi cukup, saya cukupkan illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba Allah yang ikhlas. Jin juga ada yang ikhlas, ada yang muslim juga. Dia tidak masuk ke neraka, tidak diseret ke neraka ya. Jadi jin itu masuk ke neraka kecuali yang ikhlas. Begitupun manusia. Jadi kita berupaya nih untuk membuat keikhlasan kita jadi lebih tinggi ya. Di bulan Ramadan nih alhamdulillah nih ya, semangat betul kita ya. Baca Qurannya juga udah gimana caranya supaya ngantuk ya. Ngantuk dibaca lagi. Masalah sampai di mana ya urusan Allah, yang penting kita udah usaha. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru selesai, Bu.